Halo semuanya, saya Desti Ningrum dari kelas 31. Di video kali ini saya akan membacakan buku kerja saya yang ke-10 dan 11. Di sini ada buku kerja yang ke-10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha, kesehatan dan kecantikan atau skincare, produk atau jasa, Vesmi Saffron. Di sini ada elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabel yang pertama, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi penanaman modal. Yang kedua, ada sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri dan teman dan keluarga. Yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi equity capital atau penyertaan modal. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Yang kedua, jenis ventura capital diidentifikasi. Jenis ventura capital dapat mencakupi berdasarkan cara penghimpunan, yaitu leverage venture capital dan equity venture capital. Yang ketiga, initial public offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat diversifikasi likuiditas dan portofolio. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu ada SBIR atau Small Business Innovation Research, STTR atau Small Business Technology Transfer. Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi peneliti lainnya. Selanjutnya ada buku kerja yang ke-11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha, kesehatan dan kecantikan atau skincare, produk atau jasa, Vesmi Saffron. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, dan profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran layanan. 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce, kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran. Diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Rekaman hasil peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan produk atau dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, features, advantage, dan benefits dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. 2.2, hasil evaluasi peluang. Diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi daya guna yang bisa diterima dan kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah.
2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya pada bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran dan manajemen proses kreatif end-to-end. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. 3.3 Perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkirakan kebutuhan sumber daya yaitu peralatan, biaya produksi, dan biaya promosi. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan ada jajaran direktur dan manajer. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Link terlampir. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.